Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasful Akbari Putra dengan NIM 2304820 dari kelas Kom C2. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas masa depan algoritma dan pemrograman 2. Saya Kasful Akbari Putra mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, mungkin kita mulai dari mesin katanya atau headernya. Nah, ini tuh untuk library yang saya gunakan. Kemudian terdapat dua struct utama yang untuk masing-masing tabel ya, karena saya ada dua tabel. Terdapat tempat panti jompo dan juga lansianya. Nah, untuk tempat panti jompo terdapat kode, nama, kota. Kemudian untuk lansia terdapat kode, nama, asal, umur, dan juga kode tempat. Di mana kode tempat ini sebagai foreign key terhadap primary key, yaitu kode dari tempat panti jompo. Nah, untuk variabel globalnya ini saya tambahkan satu, yaitu counter, di mana counter ini itu dia akan untuk menentukan jumlah query yang sudah terbacanya. Nah, untuk ini untuk yang mesin katanya, prosedur dan fungsinya. Kemudian terdapat prosedur-prosedur, yaitu wait. The wait itu dia untuk menentukan interval dari openingnya. Kemudian ada prosedur opening itu sendiri. Nah, kemudian ada read dan write untuk masing-masing file, yaitu file tempat panti.txt, dan juga read file lansia, yaitu lansia.txt. Nah, kemudian ada cek perintah, di mana ini tuh sebuah fungsi di mana dia akan mengecek kata pertama dan dia akan menentukan ini tuh perintah yang mana gitu. Terdapat 4 perintah, ada insert, ada show, ada update, ada erase. Nah, kemudian kita langsung saja ke mainnya. Ini opening dulu. Nah, ini ada array of struct, ada 2, dimana dia itu sebagai kayak data utamanya untuk tempat panti jompo serta juga untuk data lansianya. Nah, mungkin kita langsung jalankan saja. Opportunity doesn't knock on its own, you know. Nah, misalkan kita ingin melakukan insert ya ke dalam tempat panti.txt. Pertama kita menuliskan insert, kemudian tabelnya, kemudian untuk kodenya atau primary key-nya 004, misalkan Avalon di Bandung, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita enter, nah dia akan dimasukkan ke dalam filenya, dan ketika ada query yang sukses, maka di sini akan the dice has been cast. Nah, apabila kita melakukan insert, akan tetapi untuk primary key-nya sudah ada, misalkan T001, dia akan terdapat error di mana sudah terdapat data dengan primary key yang di-input. Kemudian kita bisa melakukan show untuk menunjukkan tabel dan beserta datanya. Misalkan kita ingin menentukan tempat. Nah, di sini bisa dilihat ini sesuai ya dengan yang di sini. Kemudian apabila kita ingin melakukan show lagi, lansia, ini sama juga, ini sesuai dengan yang ini. Nah, kemudian misalnya kita ingin melakukan update. Kita ingin melakukan update terhadap misalkan table lansia, di mana kita harus menuliskan semuanya ya, satu baris data, berarti ini L001. Misalkan kita namanya Granger, dia berasal dari Inggris, 80 tahun, dan dia berada di T001. Nah, ketika kita lakukan ini, dia akan berubah, berarti dan the dice has been cast, berarti query-nya sukses. Nah, untuk update ini, apabila kita melakukan kesalahan ya, maksudnya
lansia. Nah, kita misalkan memasukkan ininya yang tidak ada gitu ya, L003. Terus inline China 80 T001. Misalkan begitu. Nah, di sini dia akan error dan bilang primary key yang dituju tidak ada. Nah, mungkin kita akan lanjut ke bagian delete atau erase-nya. Untuk erase, dia akan meminta tabelnya. Nah, kemudian si kodenya atau primary key-nya, misalkan kita 004. Nah, di situ sudah terhapus ya tadi Avalon T004. Nah, apabila kita melakukan erase, tapi misalkan tabelnya dia digunakan sebagai foreign key gitu ya di tabel lansia. Nah, ini dia akan error karena primary key digunakan sebagai foreign key di data lain. Karena kalau misalkan kita lihat di lansia dia Granger ini dia menggunakan T001, sedangkan T001 tadi kita coba untuk hapus. Nah, kemudian apabila ingin keluar dari DBMS-nya, kita bisa menuliskan jangan lupa bahagia hari ini. Seperti berikut. Nah, dan di sini dibilang don't forget to stay Ajunice. Mungkin akan menunjukkan mesinnya sedikit. Di sini untuk insertnya dia akan melakukan read dulu pertama-tama, kemudian dia akan maju katanya. Nah, di sini ada dua if utama yang menentukan dia untuk tabel tempat atau dia untuk tabel lansia. Nah, untuk insert ini dia pertama-tama dia mencari untuk primary key-nya dulu kan, apabila apakah sudah ada atau belum. Nah, insert ini hanya akan dilakukan kalau misalkan primary-nya ini 0, yang berarti primary key yang dimasukkan itu belum ada kan. Nah, ini untuk menghitung jumlah query-nya apakah sesuai untuk data-datanya juga. Nah, apabila counternya 5, yang itu berarti jumlah query-nya sesuai dan juga primary-nya yang akan di-input belum ada. Nah, dia akan melakukan string copy terhadap ini dan kemudian dia akan melakukan write terhadap filenya ini. Kurang untuk table lansia juga kurang lebih sama. Ini error message yang apabila kita tabel yang dimasukkan itu berbeda dan maksudnya tidak ada tabel dengan nama itu. Nah, untuk show itu hanya sekedar dia melakukan read dan ya sama kurang tergantung dia tabel tempat atau tabel lansia. Nah, dia akan menunjukkan apabila tabelnya dan datanya. Nah, untuk update dia kurang lebih sama seperti insert. Dia akan melakukan read dan dia ya tergantung tabel juga ini. Dia akan menentukan primary key-nya dulu seperti tadi, seperti insert. Kemudian dia berdasarkan primary key-nya yang tadi, dia indeksnya tadi kan ini i di loopingannya, kemudian i. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam indeks. Jadi ketika nanti emang akan dilakukan update, yang dipanggil adalah ini yang sesuai gitu, data yang sesuai, makanya di sini disimpannya indeks. Ini untuk error message-nya kurang lebih. Nah, ini untuk lansia kurang lebih juga sama kayak insertnya tadi dan update yang table tempat tadi. Nah, untuk erase ini dia melakukan read dan berdasarkan tabelnya dia terdapat dua marking, yaitu primary dan foreign key. Jadi ini khusus untuk tabel tempat karena tabel tempat ini dia dijadikan sebagai foreign key kan untuk di tabel lansia. Nah, dia akan nyari primary key-nya dulu pertama-tama. Nah, kemudian untuk
untuk untuk tabel lansia dia juga akan mencari apakah ada yang sama menggunakan primary key ini gitu. Nah, apabila ada, berarti markingnya ini dia akan berubah menjadi satu, dan dimana untuk emang bisa melakukan penghapusan pada tabel tempat panti, dia akan dia harus foreign key-nya 0, yang dimana berarti tidak ada data lansia yang menggunakan primary key tersebut sebagai foreign key. Dan untuk tabel lansia sendiri dia hanya menentukan dia hanya menentukan primary key dari tabel lansianya sendiri. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.